Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UB On TV. Kembali lagi bersama saya Armen Nasri di program UB Talk Show Pendidikan. Dan seperti biasa kita juga akan menghadirkan praktisi-praktisi akademi yang pastinya juga ya ahli di bidangnya. Nah, untuk edisi spesial kali ini di mana juga terkait tentang persiapan dari IPLS Aceh yang dilaksanakan oleh Universitas Budaya Indonesia, dan sudah hadir di studio itu Ketua Umum dari CERT IPLS Aceh dan juga Ketua Pelaksana dari IPLS Aceh yang ketiga, yang tentunya juga untuk bulan ini akan diadakan di Universitas Budaya Indonesia. Selamat siang, pagi Pak Bayu dan juga Pak Zalfi. Pagi. Ya, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik barengnya. Ya, baik ya. Jadi terlihat dari muka gitu ya, jadi persiapan yang sangat melelahkan ya Pak ya. Ini berapa minus berapa hari sebelum tanggal 27 dan 28 ya pelaksanaannya ya? Ya, insya Allah tanggal 27 sampai dengan 28 April. 28 April bulan 2 ini hari. ya? Ya. Oke. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah, nah kita akan tahu lebih banyak lagi tentang IPLS Aceh ini sendiri dan juga terkait dengan pelaksanaan di tahun yang ketiga yang alhamdulillah di tahun 2015-2016 IPLS Aceh yang pertama dan dua tuh sukses ya. Dan tentunya juga melibatkan dari partisipan dari internasional. Oke, nah mungkin saya mewakili pemirsa di rumah nih untuk menanyakan sama Pak Bayu sebagai Ketua Umum dari IPLS Aceh ini dan juga Pak Zalfi sebagai Ketua Pelaksana. Nah, sebenarnya apa ini IPLS Aceh dari ini sendiri? IPLS Aceh ini sudah terlaksana dari 2015. Ini adalah kegiatan kita yang ketiga. Dari IPLS Aceh sendiri punya arti internasional art, creativity, engineering, dan exhibition. Oke. Jadi di sini di acara ini itu kita menampilkan produk-produk inovasi yang baru ataupun pengembangan dari produk yang sudah ada. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dari siswa, baik itu dari SMA, mahasiswa universitas maupun kuliah umum, untuk meningkatkan motivasi mereka tentang sains yang berupa produk, baik itu recycle, daur ulang ataupun yang sifatnya elektronik. Oke, nah berarti ternyata kalau Aceh ini itu dari singkatan ya? Singkatan Art, Creativity, Engineering, dan Exhibition. Nah, jadi luar biasa sekali. Nah, jadi untuk gagasan timbulnya atau juga terlaksana dari IPLS Aceh ini sendiri itu bermula dari apa? Mungkin Pak Zalfi. Dasar dari kita membuat IPLS Aceh ini adalah sebenarnya kita tahu ya bahwa mahasiswa-mahasiswa atau siswa kita ini kan mempunyai minat atau punya kualitas di bidang riset. Khusus untuk mahasiswa, kita kan tahu bahwa bahkan syarat kelulusan mahasiswa di Indonesia adalah mereka harus punya skripsi atau punya riset. Nah, terkadang kan kualitas riset di satu universitas dan universitas lain berbeda. Nah, kita mempunyai ide gimana kalau itu kita jadikan ajang perlombaan. Jadi kalau mereka punya riset, mereka punya penelitian berbasis produk ya, terutama itu kita adu, kita pertandingkan, kita melihat mana yang terbaik. Nah, tujuannya justru untuk meningkatkan kualitas mereka gitu. Jadi dengan bertemunya para riset di situ, para peneliti di situ, itu malah meningkatkan kualitas mereka kan. Oh, mereka melihat, oh di kampus ini udah buat ini. Nah, di mereka juga mungkin akan buat yang sama. Nah, itu untuk mahasiswa. Nah, untuk siswa sendiri, nah ini agak ini juga ya, luar biasa juga ya saya lihat ya, karena justru mereka lah yang masih muda-muda ini yang justru akan menjadi peneliti, menjadi penemu ke depannya. Nah, saya yakin mereka punya ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekitar mereka. Dan ini luar biasa menurut saya kalau kita perlombakan ya. Mereka bisa berpikir kreatif menggunakan bahan-bahan daur ulang, barang-barang bekas untuk menjadi suatu alat penemuan atau bisa jadi sesuatu yang justru berguna untuk kita bersama. Ya, punya nilai fungsi atau juga nilai jual ya dari nilai hal jual yang simple gitu. Nah, berarti secara nggak langsung gagasan timbulnya dari IPLS Aceh ini sendiri tentunya untuk menanamkan jiwa orang inovasi gitu ya, dan di juga bidang sains ya. Di bidang sains itu untuk para siswa untuk mengenalkan sedini mungkin tentang sains ini, dan tentunya juga nanti mereka yang
kalau sudah punya keinginan atau juga mencintai sains, pasti juga akan timbul ide kreatif gitu ya. Nah, kita nggak keluar dari konsep Apple Science tadi kan, ada art, creativity, engineering, ya kan. Nah, itu tetap harus kita jadi unsur penilaian. Justru riset mereka itu harus mengarah ke Apple Science maksud dari Apple Science sendiri. Iya, jadi ada semuanya tercover gitu ya, art, nilai jual, kegunaan dan juga teknologinya ya. Dan dipertandingkan di internasional. Di internasional. Nah, jadi yang menariknya dari gagasan dari Apple Science ini sendiri, mungkin ke Pak Bayu ya sebagai ketua umum dari Apple Science sendiri, ini merupakan yang pertama di Aceh kan, yang pastinya juga muncul pertama di Aceh. Itu setelah negara-negara lainnya sudah membuatnya. Untuk Apple Science sendiri bukan di Aceh tapi Sumatera. Ya, oh iya benar. Sumatera yang sebenarnya kegiatan ini sudah pernah dilaksanakan di Jepang, Rumania, dan kita juga berpartisipasi untuk kegiatan tersebut sebagai peserta. Dan dari Buya sendiri, ini kegiatan yang sangat menarik karena sifatnya bukan lokal tapi nasional dan internasional. Jadi sebenarnya siapa aja bisa mengikuti kegiatan ini, enggak cuma dari siswa SMA, mahasiswa, dosen dan sebagainya. Ini terbuka untuk umum. Iya. Karena tujuan kita adakan Apple Aceh ini juga adalah sebenarnya kalau kita lihat di Aceh ini banyak sekali produk inovasi ya, dan Apple Aceh ini juga membantu mereka untuk bisa mempublikasikan hasil-hasil temuan mereka. Terkadang hasil temuannya itu tidak diketahui oleh masyarakat luas. Jadi dengan adanya kegiatan ini, temuan mereka juga akan disaksikan atau bisa dilihat oleh masyarakat luas. Iya, dan yang pasti secara nggak langsung itu dari benefit atau juga keuntungan dari Apple Science ini sendiri ya, untuk partisipan peserta itu untuk mereka sendiri gitu ya. Kembali untuk mereka sendiri. Iya benar, karena seperti kita tahu ini merupakan skala internasional, dan yang mengikuti atau juga mendukung dari acara ini sendiri itu selain Korea, Rumania, Bangladesh ya, dan kita juga Skotlandia, Irlandia banyak ya, dan pastinya juga dari pemerintah Indonesia ini sendiri. Nah, untuk ini nih yang mendukung Apple Science ini sendiri nih dari bidang-bidang atau juga dari institusi-institusi internasional cukup banyak ya, seperti dan mungkin pemirsa bisa lihat itu di setiap harinya juga ada program expose itu di iklannya di UB on TV. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mungkin Pak Zalfi dan Pak Boy bisa menjelaskan yang menjadi partnership gitu ya di internasional gitu, itu dari institusi-institusi mana saja? Kalau untuk event ini didukung oleh banyak institusi, baik dari dalam negeri, lokal maupun luar negeri. Benar. Terutama ya dari kampus itu sendiri, ya kan? Dari Universitas Budia juga sudah banyak bekerja sama dengan universitas luar negeri. Contohnya seperti Malaysia, UTM dan Meris. Kemudian dari Korea, itu mereka juga rutin setiap tahunnya mengirimkan peserta ke kegiatan ke Aceh, Bangladesh dan sebagainya. Untuk dari lokal sendiri juga diikuti oleh beberapa universitas dan beberapa sekolah tingkat menengah. Dan kita juga bekerja sama dengan pihak dinas seperti kita juga sudah melakukan audiensi kepada mereka untuk bisa menyampaikan kegiatan ini secara luas sehingga diketahui oleh masyarakat. Iya, nah jadi seperti kita ketahui itu dari institusi-institusi dan juga foundation seperti Innova ya, itu yang berskala internasional, terus juga MyRIS, di mana itu merupakan pusat risetnya secara nasional ya untuk orang di Malaysia ya, itu tergabung mahasiswa, siswa, bahkan juga dari pihak umum. Nah, terus juga dari Malaysia, Kanada, Rumania, dan seperti dijelaskan sama Pak Zalfi dan juga Pak Bayu tadi, itu mereka rutin gitu ya, terlihat dari episode yang pertama dan yang juga yang kedua itu banyak peserta-peserta dari Bangladesh, dari Jepang juga, dari Korea Selatan. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang sangat membantu bagi partisipan atau juga peserta dari daerah ya, dari nasional juga secara umumnya, untuk bisa menjadi studi banding gitu, referensi mereka untuk selalu mengupdate inovasi, kita juga tidak ketinggalan ya, karena ini merupakan internasional, yang berskala internasional. Nah, terus kalau untuk antusias pendaftar dari luar negara nih, sejauh ini seperti yang berita update-nya itu di website, itu juga sudah ada
beberapa tim dari Korea Selatan, Bangladesh ya, Mas Iya, ya? Bangladesh, Selain itu, UTM dan MERI. ya. Dan ini mungkin akan terus bertambah Dari Unimap. sampai dengan seminggu sebelum acara pelaksanaan. Oke. Nah, jadi seperti yang diketahui juga. Oh ya, untuk apa namanya? Sistemnya seperti apa nih? Mungkin kita masih membicarakan tentang apa namanya? Teknisnya gitu, dari penilaian, terus produk-produk yang dinilai dan juga juri-jurinya itu dari mana saja nih? Untuk Kalau untuk juri, untuk yang tahun ini, tahun yang ketiga, kita jurinya ada dari dalam, ya dari Indonesia, dari Malaysia, dan dari Korea. Nah, kalau yang dari Indonesia itu dari Ubudiyah sendiri, Universitas Ubudiyah Indonesia. Dari yang luar itu ada dari Malaysia itu ada dari Unimap dan dari UTM. Nah, yang dari Korea itu dari Kinus, ya Korea Korean Innovation. ya, Ya. Innovation Internasional ya. Ya. Oke. Nah, berarti ya, dan yang pastinya kalau semua partisipan itu ininya sama ya, apa namanya, kategorinya. Jadi yang dinilai Iya. secara internasional. Jadi nggak ada Iya. yang ini khusus penjurian untuk domestik, untuk tingkat Aceh ataupun nasional. Tapi Tidak. sama semuanya. Kita tidak bersaing secara lokal, Ya, karena kita itu dia bersaing poinnya. secara internasional. Oleh karena itu, ketika penilaian ya kita menilai secara internasional juga. Ya, cukup menarik sekali ya. Jadi untuk partisipan semua di sini itu benar-benar apa ya? Mereka juga berpacu dan tentunya juga bersaing itu dengan para mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia dalam acara IPLES Aceh yang ketiga ini. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama saya Armin Asri dan juga Pak Bayu. Nama lengkapnya? Bayu Wibawa. Bayu Wibawa dan juga Zulfi Ardian yang merupakan ketua umum dan juga ketua pelaksana dari IPLES Aceh. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.